Hai teman, malam ini kamu akan masuk ke dalam dunia istana Persia kuno, tempat di mana setiap langkahmu bisa membuatmu tersesat dalam intrik dan permainan kekuasaan. Kamu merasakan udara hangat bercampur aroma minyak wangi dan dupa yang menyelimuti lorong-lorong panjang dengan dinding dihiasi permadani mewah. Realitasnya, kamu mungkin tidak akan bertahan lama jika mencoba menonjol di tengah para selir yang pandai bermain politik ini. Sejarah mencatat bahwa istana Persia memiliki sejumlah besar selir, masing-masing dilatih sejak muda untuk memikat perhatian raja dan membangun aliansi dengan bijak. Historian still argue whether strategi ini selalu efektif atau kadang hanya pertunjukan semu. Kamu menyusuri koridor yang remang, di mana cahaya lilin menari di permukaan lantai marmer. Suara langkahmu nyaris tenggelam di antara bisik-bisik pelayan dan desiran kain sutra para selir. Sebuah fakta unik dari sebagian sejarawan adalah beberapa selir mampu mengirim pesan rahasia menggunakan bunga, perhiasan, atau gerakan halus. Historian still argue whether kemampuan ini benar-benar umum atau hanya legenda istana. Ketika kamu melewati ruang-ruang yang dipenuhi perabot dan vas berisi bunga segar, kamu menyadari bahwa istana ini bukan hanya tentang kemewahan, tetapi juga tentang permainan pengaruh. Frank Tibit mencatat bahwa beberapa selir bisa membaca mood raja hanya dari aroma makanannya atau wangi parfum yang dipakai. Historian still argue whether keterampilan ini berkembang secara alami atau melalui pelatihan intensif. Kamu melihat bagaimana selir saling bertukar pandang dan senyum, membangun jaringan, dan mencoba mengukur kesetiaan satu sama lain. Historian still argue whether strategi ini menentukan nasib mereka atau hanya menambah peluang bertahan. Kamu tersenyum karena menyadari bahwa setiap senyum dan gerakan bisa menjadi alat politik yang canggih. Kamu berjalan lebih dalam ke jantung istana, di mana cahaya lilin menyorot permukaan ubin yang dipoles hingga berkilau bau dupa dan minyak wangi memenuhi udara, membuat setiap napasmu terasa seperti menyelam ke dunia yang penuh misteri dan keindahan. Sejarah mencatat bahwa para selir di istana Persia tidak hanya menarik secara fisik tetapi juga cerdas dalam strategi sosial. Historian still argue whether kepintaran ini lebih penting daripada kecantikan mereka dalam meraih perhatian raja. Kamu memperhatikan selir yang sedang menyusun bunga dan menata pakaian mereka dengan hati-hati. Setiap gerakan tampak disengaja dan penuh makna. Frank Tibit menyebutkan bahwa beberapa selir menggunakan pola lipatan kain atau warna tertentu untuk memberi sinyal rahasia satu sama lain. Historian still argue whether metode ini benar-benar efektif atau hanya simbolis. Saat kamu melangkah melewati koridor yang panjang dan remang, cahaya lilin menciptakan bayangan menari di dinding, membuat ruangan tampak hidup. Suara bisikan lembut dan kain sutra yang bergerak mengingatkanmu bahwa setiap tindakan diam-diam bisa menjadi strategi bertahan hidup. Historian still argue whether keterampilan membaca ekspresi raja dan merasakan perubahan mood benar-benar dimiliki oleh sebagian besar selir atau hanya cerita dari legenda istana. Kamu berhenti di dekat vas bunga besar yang menempel di dinding, memperhatikan interaksi selir yang saling melirik dan memberi isyarat. Setiap senyum, anggukan, atau gerakan tangan bisa menyampaikan pesan yang rumit. Frank Tibit mengatakan bahwa beberapa selir bahkan mampu memberi peringatan atau nasihat kepada raja tanpa kata-kata, menggunakan bahasa tubuh yang hampir tidak terlihat. Historian still argue whether metode ini digunakan secara luas atau hanya di kalangan elit tertentu. Kamu melanjutkan perjalananmu melewati lorong, menyadari bahwa istana ini bukan sekadar tempat tinggal mewah, tetapi juga arena strategi halus, di mana kekuasaan lembut dipegang oleh mereka yang mampu membaca situasi dan memanipulasi isyarat kecil. Historian still argue whether keseluruhan sistem ini stabil atau selalu mengandung potensi konflik yang tersembunyi. Kamu menapaki tangga marmer yang berkilau di bawah cahaya lilin. Setiap langkahmu disambut oleh gema ringan dari lorong panjang. Udara hangat membawa aroma dupa dan bunga segar, membuatmu merasa seperti terseret ke dunia yang penuh rahasia dan intrik. Fakta sejarah menunjukkan bahwa selir di istana Persia dilatih untuk memahami psikologi raja, mengetahui kapan harus bersikap manis dan kapan harus menahan diri. Historian still argue whether kemampuan ini memengaruhi keputusan raja secara signifikan atau hanya memberi kesan sementara. Kamu melihat sekelompok selir sedang berbisik di sudut ruangan. Tangan mereka menari di udara seolah menyampaikan pesan rahasia. Frank Tibit mengatakan bahwa beberapa di antara mereka menggunakan warna lipstick
atau pola pakaian untuk menandai aliansi atau menandai rival. Historian still argue whether teknik ini tersebar luas atau hanya legenda yang diceritakan turun-temurun. Di lorong panjang dengan lukisan dinding yang menggambarkan perburuan dan perayaan kerajaan, bayangan lilin menari di lantai, menciptakan ilusi gerakan yang misterius. Di suara bisik lembut dan kain sutra yang menggesek lantai mengingatkanmu bahwa istana ini hidup dengan intrik yang hampir tak terlihat. Historian still argue whether setiap selir memiliki strategi tersendiri, atau apakah sebagian besar hanya mengikuti arus kekuasaan. Kamu melewati sebuah ruang santai kecil, di mana selir duduk sambil menata rambut dan perhiasan. Interaksi mereka lembut, namun penuh perhitungan. Di setiap senyum dan anggukan bisa menjadi alat untuk memengaruhi raja atau menyingkirkan pesaing. Frank Tibet menyebutkan bahwa beberapa selir bahkan dilatih untuk membaca gerakan mata raja atau nada suaranya untuk memprediksi mood dan keputusan yang akan diambil. Historian still argue whether ini praktik umum atau cerita yang dibesar-besarkan. Kamu menyadari bahwa istana Persia bukan hanya tentang kemewah visual, tetapi juga tentang seni halus membaca situasi, memanfaatkan simbolisme, dan memainkan peran dalam permainan kekuasaan lembut. Historian still argue whether keseluruhan sistem ini benar-benar efektif atau hanya memperpanjang intrik tanpa menyelesaikan konflik. Kamu melangkah lebih jauh ke dalam sayap selir, di mana cahaya lilin yang lembut menyoroti permukaan lantai marmer yang bersih dan permadani berwarna hangat. Aroma minyak wangi dan bunga segar membaur dengan udara hangat, membuatmu seolah memasuki dunia yang terjaga rapi namun penuh ketegangan. Sejarah mencatat bahwa selir Persia memiliki tanggung jawab untuk menyenangkan raja, sekaligus membangun jaringan internal yang kuat. Historian still argue whether peran sosial ini memengaruhi kebijakan kerajaan, atau hanya menciptakan hiburan semu bagi pengamat luar. Kamu melihat sekelompok selir tengah duduk melingkar, memegang cangkir berisi teh dan kue kecil, sambil saling bertukar bisik-bisik dan senyum. Frank Tibet menceritakan bahwa beberapa selir menggunakan bentuk kue, warna teh, atau urutan minum sebagai kode rahasia untuk menyampaikan informasi. Historian still argue whether metode ini efektif atau hanya bagian dari mitos istana yang berlebihan. Di sepanjang koridor yang diterangi lilin, bayangan gerakan selir menari di dinding, menciptakan ilusi bahwa ruangan ini hidup. Suara sutra yang berdesir dan langkah ringan di lantai marmer menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil bisa memiliki maksud tersembunyi. Historian still argue whether setiap gerakan selir benar-benar disengaja, atau hanya kebiasaan yang ditafsirkan sebagai strategi. Kamu berhenti di dekat sebuah vas bunga besar yang dipajang di sudut ruangan, memperhatikan selir yang sedang mengatur hiasan rambut dan mengenakan perhiasan mewah. Mereka saling mengamati dan menilai satu sama lain. Setiap senyum atau gerakan tangan bisa menjadi sinyal aliansi atau peringatan. Frank Tibet mengatakan bahwa beberapa selir dapat memprediksi mood raja hanya dari cara ia duduk atau mengambil makanan. Historian still argue whether keterampilan ini umum di kalangan istana atau hanya legenda dari cerita lisan. Kamu menyadari bahwa semua ini adalah permainan kekuasaan lembut yang terus berlangsung, di mana strategi, pengamatan, dan isyarat kecil lebih penting daripada kekuatan fisik. Historian still argue whether mekanisme ini menjaga stabilitas istana atau justru menciptakan konflik tersembunyi yang tak terlihat. Kamu berjalan menuju aula tengah, di mana cahaya lilin yang hangat memantul dari permukaan lantai marmer, menciptakan pola berkilau yang seolah menari mengikuti langkahmu. Udara hangat bercampur aroma bunga dan dupa, membawa sensasi seakan berada di dunia yang sama sekali berbeda. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Raja Persia sering mengadakan pertemuan santai dengan beberapa selir terpilih, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menilai kecerdasan dan kemampuan sosial mereka. Historian still argue whether momen-momen ini benar-benar menentukan posisi selir di istana, atau hanya sekadar formalitas. Kamu melihat sekelompok selir duduk di bantal mewah. Tangan mereka memainkan manik-manik dan kipas kecil sambil saling bertukar pandang penuh makna. Frank Tibet menyebutkan bahwa beberapa selir menggunakan cara duduk atau posisi kaki sebagai kode rahasia, menunjukkan aliansi atau peringatan terhadap pesaing. Historian still argue whether kode ini digunakan secara rutin atau hanya rumor yang berkembang di kalangan istana. Di lorong yang panjang dan berornamen, bayangan lilin menciptakan efek dramatis di dinding, membuat setiap gerakan tampak lebih bermakna.
Suara kain sutra yang berdesir dan langkah ringan menambah nuansa misterius dan penuh intrik. Historian still argue whether semua interaksi ini disengaja sebagai strategi atau hanya kebiasaan yang kemudian ditafsirkan oleh sejarawan. Kamu berhenti sejenak di dekat meja kecil berisi teh dan kue, memperhatikan cara selir tersenyum, mencondongkan badan, dan saling menatap. Setiap isyarat tampak sederhana, namun bisa menjadi alat politik yang efektif untuk memengaruhi raja atau menyingkirkan rival. Franky Tibit menyebut bahwa beberapa selir bisa membaca ekspresi raja dari cara ia menatap teh atau makanan yang diambilnya. Historian still argue whether keterampilan ini benar-benar dimiliki sebagian besar selir atau hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Kamu merasakan bahwa istana Persia bukan hanya tentang kemauan visual, tapi juga tentang seni memahami psikologi manusia, membaca situasi, dan menggunakan setiap gerakan serta kata-kata secara strategis. Historian still argue whether sistem ini menciptakan keseimbangan kekuasaan atau justru menyuburkan konflik tersembunyi yang jarang terlihat. Kamu memasuki sayap istana yang lebih sepi, di mana cahaya lilin bergoyang di dinding berornamen emas, menciptakan bayangan yang tampak hidup. Udara hangat bercampur aroma bunga melati dan dupa menimbulkan perasaan seakan berada di dunia rahasia yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang tahu aturan permainan. Fakta sejarah menyebutkan bahwa selir senior sering menjadi mentor bagi selir muda, mengajarkan mereka strategi sosial dan cara membaca raja. Historian still argue whether pengaruh mentor ini lebih menentukan nasib selir dibandingkan kecantikan atau kecerdasan mereka. Kamu melihat beberapa selir muda berlatih menata rambut dan mengenakan perhiasan di depan cermin, sementara selir senior mengamati dari jauh, memberikan isyarat atau koreksi kecil. Franky Tibit menyebutkan bahwa beberapa mentor bahkan mengajarkan teknik memikat raja hanya lewat aroma parfum yang dipilih atau cara duduk yang tepat. Historian still argue whether metode ini benar-benar berhasil atau lebih bersifat simbolis di lorong yang sunyi. Kamu mendengar bisikan lembut dan gesekan kain sutra, menandakan bahwa setiap langkah, setiap gerakan tubuh bisa menjadi bagian dari strategi halus. Historian still argue whether selir secara sadar mengontrol semua gerakan mereka atau beberapa hanya menyesuaikan diri dengan atmosfer istana. Kamu berhenti di dekat vas besar berisi bunga segar dan memperhatikan interaksi diam-diam antara selir senior dan muda. Setiap senyum, anggukan, dan gerakan tangan bisa menyampaikan pesan tentang aliansi, peringatan, atau persaingan. Franky Tibit menyebut bahwa beberapa selir bahkan dapat memberi peringatan kepada raja tanpa berbicara, hanya lewat bahasa tubuh yang sangat halus. Historian still argue whether kemampuan ini dimiliki oleh banyak selir atau hanya sedikit elit. Kamu menyadari bahwa setiap ruang di istana ini bukan sekadar dekorasi, tetapi arena di mana setiap gerakan, aroma, dan warna bisa menjadi bagian dari strategi yang memengaruhi politik internal. Historian still argue whether intrik halus ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan atau justru menimbulkan konflik tersembunyi yang lama-lama berkembang. Kamu berjalan ke aula yang lebih besar, di mana permada di bawah menutupi lantai dan lukisan-lukisan dinding menggambarkan perburuan serta pesta kerajaan. Cahaya lilin memantun pada ornamen emas dan permata, menciptakan kilau yang membuat setiap sudut tampak hidup. Sejarah mencatat bahwa Raja Persia sering mengundang selir favoritnya ke ruang ini untuk menilai kesetiaan dan kecerdikan mereka. Historian still argue whether momen-momen ini menentukan posisi mereka dalam istana atau hanya formalitas hiburan. Kamu melihat sekelompok selir duduk di bantal empuk, berbicara dengan nada lembut, namun penuh arti. Franky Tibit menyebutkan bahwa beberapa selir menggunakan teknik menepuk bantal atau menggeser kaki secara khusus sebagai kode rahasia, memberi isyarat aliansi atau peringatan. Historian still argue whether metode ini benar-benar digunakan secara konsisten atau hanya cerita yang beredar di kalangan istana. Di sepanjang lorong yang panjang, bayangan lilin menari di dinding, mempertegas nuansa misterius, suara kain sutra yang berdesir, bisikan, dan langkah ringan menandai bahwa setiap gerakan kecil bisa memiliki makna yang lebih besar. Historian still argue whether seluruh interaksi ini merupakan strategi sadar atau kebiasaan yang kemudian ditafsirkan sebagai intrik. Kamu memperhatikan cara selir tertawa halus, mencondongkan badan, atau menatap raja dengan cara tertentu. Setiap gerakan tampak sederhana, tetapi bisa menjadi alat politik yang halus untuk memengaruhi keputusan raja atau menyingkirkan pesaing.
Franky Tibit mengatakan bahwa beberapa selir bisa membaca mood raja dari cara ia menatap minuman atau kudapan. Historian still argue whether keterampilan ini dimiliki secara luas atau hanya mitos yang dilebih-lebihkan. Kamu menyadari bahwa istana ini adalah arena seni membaca psikologi, menafsirkan bahasa tubuh, dan memanfaatkan setiap interaksi kecil. Historian still argue whether sistem ini menjaga keseimbangan kekuasaan atau justru menimbulkan konflik tersembunyi yang sulit dilacak. Kamu melangkah ke sayap lain dari istana, di mana lampu-lampu gantung dan lilin memantulkan cahaya hangat ke permukaan marmer dan hiasan dinding berlapis emas. Udara dipenuhi aroma bunga dan dupa, menyelimuti lorong dalam keheningan yang memikat namun penuh ketegangan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Raja Persia memiliki harem besar, tetapi hanya segelintir selir yang benar-benar dekat dengan pengaruh politik. Historian still argue whether kedekatan ini lebih ditentukan oleh kecerdasan, kecantikan, atau kemampuan memanipulasi situasi. Kamu melihat sekelompok selir muda berlatih berjalan di permadani, sambil saling bertukar pandangan dengan selir senior yang mengamati dengan penuh perhatian. Franky Tibit menyebutkan bahwa beberapa selir menggunakan cara melemparkan pandangan atau posisi tangan sebagai kode rahasia untuk memberi peringatan tentang persaingan internal. Historian still argue whether sistem kode ini banyak digunakan atau hanya legenda dari cerita istana. Di lorong panjang, bayangan lilin menari di dinding, menciptakan ilusi gerakan yang seolah hidup. Suara kain sutra yang berdesir dan langkah ringan menambah kesan misterius. Historian still argue whether semua interaksi ini disengaja sebagai strategi atau hanya kebiasaan yang kemudian ditafsirkan sebagai intrik. Kamu memperhatikan cara selir senior memberi tanda halus kepada yang lebih muda. Setiap gerakan mata atau senyum tampak sederhana, tetapi bisa menjadi sinyal aliansi atau peringatan. Franky Tibit menyebut bahwa beberapa selir mampu membaca ekspresi raja dari cara ia menatap makanan atau minumannya. Historian still argue whether kemampuan ini dimiliki banyak selir atau hanya sedikit elit. Kamu menyadari bahwa istana Persia adalah panggung di mana setiap gerakan, aroma, dan warna bisa dimanfaatkan sebagai strategi halus, memengaruhi politik internal, dan menentukan posisi seseorang dalam permainan kekuasaan. Historian still argue whether intrik halus ini menjaga stabilitas istana atau justru menciptakan konflik tersembunyi yang lama-lama berkembang. Kamu memasuki ruang makan pribadi raja, di mana meja panjang penuh dengan piring perak dan cangkir emas. Setiap detail menunjukkan kemewahan yang tiada tara. Cahaya lilin memantul pada permukaan logam, membuat kilau yang hampir memabukkan mata. Sejarah mencatat bahwa beberapa selir memiliki akses ke ruang ini hanya pada waktu tertentu untuk melayani raja dan mengamati reaksi serta preferensi makanan. Historian still argue whether akses ini merupakan simbol status atau benar-benar bagian dari strategi politik. Kamu melihat selir sedang menata makanan dan minuman sambil saling bertukar pandangan dengan raja. Franky Tibit menyebutkan bahwa urutan piring yang disajikan atau cara memegang sendok bisa menjadi kode halus untuk menyampaikan informasi kepada raja atau satu sama lain. Historian still argue whether metode ini digunakan secara luas atau hanya legenda dari cerita istana di sepanjang lorong. Suara kain sutra yang berdesir dan langkah ringan menciptakan atmosfer ketegangan yang halus. Setiap senyum atau gerakan kecil bisa menjadi sinyal aliansi atau peringatan bagi pesaing. Historian still argue whether seluruh interaksi ini disengaja atau hanya kebiasaan yang kemudian diinterpretasikan sebagai intrik. Kamu memperhatikan bagaimana beberapa selir mencoba menarik perhatian raja melalui bahasa tubuh, cara duduk, atau pandangan mata yang lembut namun terukur. Franky Tibit menyebut bahwa ada selir yang mampu memprediksi mood raja hanya dari cara ia memegang cangkir. Historian still argue whether keterampilan ini dimiliki oleh banyak selir atau hanya segelintir elit istana. Kamu menyadari bahwa ruang makan ini lebih dari sekadar tempat makan. Ia adalah arena strategi halus di mana setiap gerakan, aroma, dan interaksi bisa memengaruhi kekuasaan, posisi, dan hubungan antar selir serta raja. Historian still argue whether mekanisme ini menjaga stabilitas istana atau justru menimbulkan ketegangan tersembunyi yang sulit dideteksi. Kamu berjalan menuju taman dalam istana, di mana air mancur kecil berdesir lembut dan bunga-bunga harum bermekaran di sepanjang jalan setapak. Cahaya matahari sore memantul di daun-daun hijau,
menciptakan bayangan yang menari di lantai batu. Sejarah mencatat bahwa Raja Persia sering mengajak beberapa selir favoritnya ke taman ini, bukan hanya untuk bersantai tetapi juga untuk mengamati dinamika sosial di antara mereka. Historian still argue whether momen-momen ini memengaruhi posisi selir dalam hierarki harem atau hanya hiburan ringan. Kamu memperhatikan selir yang berjalan dengan anggun, sesekali mencondongkan badan, atau melempar senyum halus kepada raja, sementara yang lain duduk di bangku menunggu giliran. Frank Tibet menyebutkan bahwa beberapa selir menggunakan aroma parfum yang berbeda-beda untuk memberi isyarat kepada raja atau selir lain tentang aliansi dan peringatan. Historian still argue whether teknik ini benar-benar efektif atau hanya cerita yang berkembang di kalangan istana. Di lorong taman, suara air dan desir daun menyatu dengan langkah kaki yang ringan, menciptakan suasana penuh rahasia namun tenang. Historian still argue whether seluruh interaksi ini direncanakan secara strategis atau hanya kebiasaan alami yang kemudian ditafsirkan sebagai intrik. Kamu melihat selir senior memberi isyarat halus kepada selir muda, setiap gerakan tangan atau kepala tampak sederhana, tetapi bisa berarti banyak dalam permainan kekuasaan internal. Frank Tibet menyebut bahwa beberapa selir mampu membaca emosi raja hanya dari cara ia menatap bunga atau mengamati air mancur. Historian still argue whether kemampuan ini dimiliki oleh sebagian besar selir atau hanya segelintir elit istana. Kamu menyadari bahwa taman ini bukan hanya untuk bersantai, dia adalah panggung di mana setiap gerakan, aroma, dan interaksi bisa digunakan sebagai strategi. Memengaruhi politik internal dan menentukan posisi seseorang dalam permainan kekuasaan yang halus. Historian still argue whether intrik ini membantu menstabilkan harem atau justru menimbulkan ketegangan yang tersembunyi dan berjangka panjang. Kamu melangkah ke aula musik di istana, di mana instrumen kuno tersusun rapi dan lilin menyorotkan cahaya hangat ke dinding berlapis emas, udara dipenuhi aroma dupa dan wangi kayu yang terbakar perlahan. Sejarah menyebutkan bahwa selir terampil sering dilatih memainkan alat musik atau menyanyi. Tidak hanya untuk hiburan raja, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan bakat dan kecerdikan mereka. Historian still argue whether kemampuan seni ini benar-benar memengaruhi posisi mereka di harem, atau lebih bersifat hiburan semata. Kamu mengamati beberapa selir muda berlatih di pojok ruangan, sementara selir senior duduk memperhatikan dengan mata tajam. Frank Tibet menyebutkan bahwa beberapa selir menggunakan nada suara tertentu atau tempo permainan musik untuk mengirim pesan rahasia atau memberi kode kepada raja atau sesama selir. Historian still argue whether teknik ini banyak digunakan atau hanya legenda istana yang dibesar-besarkan. Suara lembut gesekan busur pada senar dan ketukan ritmis menciptakan atmosfer penuh rahasia, di mana setiap nada bisa menyampaikan lebih dari sekadar musik. Historian still argue whether setiap gerakan musikal ini dipahami secara strategis atau hanya kebiasaan estetis. Kamu memperhatikan bagaimana selir yang lebih berpengalaman bisa memancing perhatian raja dengan cara yang sangat halus, melalui pandangan mata atau gerakan jari di atas alat musik. Frank Tibet menyebut bahwa beberapa selir dapat mengukur mood raja hanya dari cara ia mengangguk atau memutar mata saat mendengar musik. Historian still argue whether keterampilan ini dimiliki oleh banyak selir atau hanya segelintir elit. Kamu menyadari bahwa aula musik ini lebih dari sekadar tempat latihan, ia adalah arena strategi halus, di mana bakat seni, bahasa tubuh, dan komunikasi tersembunyi bisa memengaruhi dinamika kekuasaan, aliansi, dan posisi selir di harem. Historian still argue whether mekanisme ini menjaga keseimbangan istana atau justru memunculkan ketegangan tersembunyi yang sulit dideteksi. Kamu memasuki ruang belajar pribadi raja, di mana gulungan papirus, tinta, dan alat tulis berjejer rapi di atas meja kayu yang luas. Cahaya lilin menyorot permukaan papirus, membuat tulisan huruf kuno tampak berkilau. Fakta sejarah menyebutkan bahwa beberapa selir diberikan akses ke ruang ini untuk membantu raja menyalin dokumen atau membaca catatan penting. Historian still argue whether akses ini menunjukkan kepercayaan raja atau sekadar cara mengawasi selir. Kamu memperhatikan selir yang duduk dengan postur rapi, menyalin tulisan dengan pena bambu, sementara selir senior memantau dengan penuh perhatian.
Frank Tibet menyebutkan bahwa beberapa selir mampu menyelipkan catatan atau pesan rahasia di antara baris tulisan tanpa diketahui raja atau selir lain. Historian still argue whether praktik ini benar-benar sering dilakukan atau hanya cerita dari istana. Di suara pena menyentuh papirus dan bisikan lembut selir menciptakan suasana penuh rahasia. Historian still argue whether seluruh aktivitas ini dirancang untuk memengaruhi kekuasaan internal atau hanya tugas administratif semata. Kamu melihat bagaimana selir yang lebih terampil menggunakan kesempatan ini untuk menarik perhatian raja melalui gerakan tangan atau ekspresi wajah yang halus. Sesekali menatap raja ketika ia lewat. Frank Tibet menyebutkan bahwa kemampuan membaca ekspresi raja saat ia mengamati tulisan bisa memberikan keuntungan strategis bagi selir. Historian still argue whether keahlian ini dimiliki oleh banyak selir atau hanya segelintir yang istimewa. Kamu menyadari bahwa ruang belajar ini bukan sekadar tempat menulis atau membaca, ia adalah arena politik terselubung di mana setiap gerakan, tatapan, dan interaksi bisa memengaruhi aliansi, persaingan, dan posisi selir dalam harem. Historian still argue whether intrik halus ini mempertahankan keseimbangan kekuasaan atau justru menimbulkan ketegangan tersembunyi yang sulit dilacak. Kamu berjalan ke ruang olahraga atau area latihan fisik di dalam istana, di mana beberapa selir melakukan latihan ringan, melatih keseimbangan dan kelincahan tubuh. Cahaya matahari menembus jendela tinggi, menyorot setiap gerakan mereka dengan jelas. Fakta sejarah mencatat bahwa Raja Persia menghargai selir yang tidak hanya cantik tetapi juga terampil secara fisik, karena kelincahan mereka sering dianggap mencerminkan kecerdikan dan kemampuan bertahan di lingkungan istana yang kompetitif. Historian still argue whether latihan fisik ini benar-benar memengaruhi status atau sekadar kegiatan untuk menjaga kebugaran. Kamu memperhatikan beberapa selir melakukan gerakan yang elegan dan terkadang kompleks, sesekali menukar senyum atau pandangan dengan raja. Frank Tibet menyebutkan bahwa beberapa gerakan latihan digunakan sebagai kode untuk memberitahu raja tentang aliansi internal atau memperingatkan tentang rencana selir lain. Historian still argue whether teknik ini luas diterapkan atau hanya cerita yang berkembang di kalangan istana. Suara langkah kaki, gesekan kain sutra, dan derap ringan menciptakan ritme halus yang seolah menjadi musik latar untuk intrik yang berlangsung. Historian still argue whether setiap latihan ini merupakan strategi yang disengaja atau kebiasaan yang kemudian diinterpretasikan sebagai sinyal. Kamu memperhatikan bagaimana selir yang lebih berpengalaman dapat menarik perhatian raja melalui gerakan tertentu, postur tubuh, atau ekspresi wajah yang halus, sementara selir lain meniru atau mencoba bersaing. Frank Tibet menyebutkan bahwa beberapa selir mampu menilai mood raja hanya dari cara ia mengamati gerakan mereka. Historian still argue whether keterampilan ini dimiliki oleh sebagian besar selir atau hanya elit tertentu. Kamu menyadari bahwa area latihan ini bukan sekadar tempat berolahraga, ia adalah arena di mana kemampuan fisik, bahasa tubuh, dan komunikasi tersembunyi digabungkan untuk memengaruhi aliansi, persaingan, dan posisi selir dalam harem. Historian still argue whether praktik ini membantu menjaga stabilitas istana atau justru menimbulkan ketegangan tersembunyi yang sulit dideteksi. Kamu melangkah ke ruang meditasi dan relaksasi di dalam istana, tempat selir dan raja bisa menenangkan diri di tengah kesibukan istana yang penuh intrik. Cahaya lilin dan aroma dupa menciptakan suasana hening, hampir seperti dunia lain di dalam tembok istana. Fakta sejarah menunjukkan bahwa beberapa selir menggunakan momen ini untuk membangun kedekatan dengan raja melalui percakapan ringan atau kehadiran yang menenangkan. Historian still argue whether momen-momen ini lebih efektif sebagai strategi politik atau sekadar sarana menenangkan diri. Kamu mengamati selir duduk bersila, mata terpejam, mencoba menjaga keseimbangan antara tenang dan waspada. Frank Tibet menyebutkan bahwa beberapa selir menggunakan meditasi untuk menenangkan emosi mereka setelah persaingan atau intrik yang terjadi sebelumnya. Historian still argue whether teknik ini umum diterapkan atau hanya milik segelintir yang bijak. Suara aliran air kecil dari sumber di sudut ruangan, aroma bunga, dan desah napas lembut menciptakan atmosfer yang damai tetapi penuh ketegangan halus. Historian still argue whether seluruh interaksi di ruang ini benar-benar tanpa agenda atau masih menyimpan strategi terselubung. Kamu melihat bagaimana selir senior memperhatikan yang muda, memberi petunjuk halus melalui bahasa tubuh atau pandangan mata.
Franky Tibet menyebut bahwa beberapa selir mampu menilai mood raja hanya dari cara ia duduk atau menghela napas di ruang ini. Historian still argue whether kemampuan ini dimiliki banyak selir atau hanya segelintir elit istana. Kamu menyadari bahwa ruang meditasi ini bukan sekadar tempat beristirahat, ia adalah arena strategi halus, di mana ketenangan, komunikasi nonverbal, dan kesadaran akan posisi sendiri dapat memengaruhi aliansi, persaingan, dan posisi selir dalam harem. Historian still argue whether momen-momen ini membantu menstabilkan dinamika istana atau justru menimbulkan ketegangan tersembunyi yang sulit dideteksi. Kamu berjalan menyusuri koridor panjang yang menghubungkan seluruh bagian harem, di mana setiap lukisan, permadani, dan ornamen dinding tampak hidup dengan cerita yang tak terdengar. Cahaya lilin menari di dinding, menciptakan bayangan yang membuat langkahmu terasa berat sekaligus misterius. Fakta sejarah mencatat bahwa setiap sudut istana diatur sedemikian rupa untuk mengawasi dan mengontrol interaksi di antara selir. Historian still argue whether pengaturan ini lebih kepada estetika atau strategi pengawasan yang disengaja. Kamu memperhatikan selir yang berbisik satu sama lain, saling melampar senyum dan kode halus, sementara raja berjalan di dekatnya, sesekali menatap mereka. Franky Tibet menyebutkan bahwa beberapa selir menggunakan aliran udara, gerakan tirai, atau cahaya lilin sebagai kode rahasia untuk menyampaikan informasi kepada raja atau sesama selir. Historian still argue whether teknik ini benar-benar banyak digunakan atau hanya cerita yang berkembang di kalangan istana. Suara langkah kaki, bisikan lembut, dan aroma dupa menciptakan atmosfer penuh ketegangan yang tersembunyi di balik kemauan istana. Historian still argue whether seluruh interaksi ini merupakan bagian dari strategi rumit atau kebiasaan alami yang kemudian ditafsirkan sebagai intrik. Kamu melihat bagaimana selir yang lebih berpengalaman dapat mengatur aliansi atau memposisikan diri dengan cermat, memanfaatkan setiap kesempatan untuk memengaruhi keputusan raja. Franky Tibet menyebut bahwa kemampuan membaca ekspresi raja dan reaksi sesama selir sangat penting untuk bertahan dan naik ke posisi lebih tinggi. Historian still argue whether keterampilan ini dimiliki oleh mayoritas selir atau hanya segelintir elit istana. Kamu menyadari bahwa koridor panjang ini bukan sekadar jalur penghubung, ia adalah simbol kompleksitas harem, di mana setiap gerakan, tatapan, dan interaksi bisa menentukan nasib, aliansi, dan posisi selir dalam permainan kekuasaan yang halus. Historian still argue whether dinamika ini membantu menstabilkan harem atau justru menimbulkan ketegangan tersembunyi yang berlangsung lama.